Nah, kalau teman-teman ingat, rangka yang dipakai ini salah satunya rangka yang dipakai juga di subwoofer kelas high-end-nya Ground Zero, yaitu untuk suaranya sendiri setelah saya dengarkan juga, subwoofer ini kayak all in one gitu. Jadi dia Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas salah satu tipe subwoofer dari line up produk Anniversary Edition Ground Zero yang ke-30 tahun. Sebenarnya Anniversary Edition ini sudah dirilis Ground Zero dari tahun lalu, yaitu ada speaker, amplifier, dan juga subwoofer. Tapi subwoofer yang dirilis saat itu adalah subwoofer bertipe SPL berukuran 12 in, jadi fisiknya cukup gede. Nah, karena ada banyaknya permintaan dari market global, menginginkan versi yang SQ jadi lebih kecil dan berukuran 10 in. Maka hadirlah GZW 1030A ini untuk melengkapi line up produk dari Anniversary Edition Ground Zero yang ke-30 tahun. Sebenarnya subwoofer ini sudah kira-kira 3 bulan di kita. Dari sebelum datang pun sudah banyak customer dan juga dealer-dealer kita yang nanyain kapan datang dan segala macam. Dan sampai hari ini kira-kira sudah 50 unit yang terpasang di mobil di customer seluruh Indonesia. Karena banyak peminatnya, maka dari itu kita bikin ini video unboxingnya. Kita bisa lihat di dalamnya ada apa aja, fiturnya seperti apa, spesifikasi, sampai karakter suaranya yang dihasilkan seperti apa. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada subwoofer Ground Zero Anniversary tipe GZW 1030A. Nah, boxnya ini berwarna hitam, kombinasinya dengan gold. Yang bedain adalah di depannya ada logo anniversary ke-30 tahunnya Ground Zero. Jadi, subwoofer ini memang tipe anniversary-nya Ground Zero. Kemudian ada tulisan Limited Edition SQ Subwoofer. Jadi, subwoofer ini juga cuma diproduksi sekali dan dirilis saat anniversary-nya Ground Zero yang ke-30 tahun. Kemudian kalau kita lihat di sisi samping, di sini ada spesifikasinya lengkap. Juga ada software yang dipakai, Klipel dan Loudsoft. Nah, yang spesial lagi, di bagian baliknya ini ada surat khusus yang ditulis dan ditandatangani oleh CEO dan founder dari Ground Zero, yaitu Carl Felix. Oke, kita buka ya teman-teman subwoofernya. Nah, ini cukup berat. Nah, aman ya teman-teman. Jadi, ditekan-tekan pun nggak meleot. Nah, begitu kita buka, kita dapat 2 kertas ini. Ini petunjuk instalasi dan juga manual book. Nah, bisa di-notes nih teman-teman. Di manual book ini cukup lengkap. Sudah ada spesifikasi, ukuran, sampai power rating, dan ukuran box. Jadi nggak usah bingung boxnya ukurannya berapa, tinggal lihat di manual book. Sampai petunjuk instalasi juga ada semua. Ini untuk manual booknya. Kemudian kita buka pengamannya ini dari kardus. Nah, masih ada lagi karet busa. Ini untuk gasket sekeliling si subwoofer. Sebelum pemasangan si subwoofer, kita pasangin ini dulu. Ini udah dapat. Nah, ini dia teman-teman subwoofernya. Waduh, gede banget. Berat. Subwoofernya dibungkus plastik. Jadi aman, nggak mungkin ada yang masuk ke dalam, nggak mungkin kena kotoran dan segala macam. Ini dia teman-teman subwoofer Ground Zero Anniversary GZW 1030A. Nah, bisa kita lihat di depan, jadi ini ukurannya dia 10 inch diameternya. Jadi sekarang kita bahas dari atas ya teman-teman. Untuk bagian surround-nya ini, subwoofer ini menggunakan U-shape foam surround yang bertugas untuk menjaga pergerakan dari kon di tengahnya supaya tetap linear. Kemudian kon yang digunakan ini berbahan paper dan dashcap di tengahnya ini beda, dia kombinasi. Dashcapnya ini berbahan karbon asli dari Jepang. Bisa kita lihat serat-serat karbonnya ini benar-benar muncul, jadi benar-benar asli ya teman-teman.
Dan nggak lupa ada logo Ground Zero berwarna gold di tengahnya. Oke, kemudian sekarang kita bahas di belakangnya. Nah, kalau teman-teman ingat, rangka yang dipakai ini salah satunya rangka yang dipakai juga di subwoofer kelas high-end-nya Ground Zero, yaitu tipe plutonium. Cuman tetap ada bedanya ya teman-teman. Nah, untuk rangkanya sendiri, subwoofer ini menggunakan solid cast aluminium basket. Jadi ini benar-benar aluminium solid, makanya cukup berat juga bobotnya. Dan nggak lupa ada lubang ventilasi angin di tiap sisinya, sehingga pembuangan angin di belakangnya itu lebih los. Kemudian kalau kita lihat di sini, di bagian terminalnya bautnya sudah menggunakan gold plate. Ada dua ya teman-teman, satu di sini dan juga yang kedua ada di sini karena dia double voice coil. Nah, salah satu yang spesial dari subwoofer ini bisa teman-teman lihat, spidernya berwarna merah teman-teman. Jadi biasanya Ground Zero ini kalau produksi sub, spidernya berwarna hitam. Mulai di tipe ini yang ditandai dengan tipe barunya Ground Zero itu menggunakan spider yang berwarna merah ini teman-teman. Nah, spider yang berwarna merah ini namanya audiophile polycode spider. Dia lebih kuat untuk menjaga supaya voice coil di tengahnya bergerak lebih linear walaupun excursion-nya cukup tinggi. Yang kedua, yang spesial juga yang nggak kelihatan di sini, dia ada di motor sistem magnet yang ada di dalamnya. Dia ada namanya aluminium shortening ring. Jadi dia semacam cincin aluminium yang berguna untuk mengurangi distorsi dari subwoofer ini sehingga suara yang dihasilkan lebih bersih dan juga lebih detail. Biasanya fitur-fitur seperti ini adanya di subwoofer di kelas high-end. Nah, dalam proses produksinya, Ground Zero selalu menggunakan software yang terbaik, yaitu Kleppel Optimize. Jadi, subwoofer ini juga dites menggunakan Kleppel, sehingga pergerakannya sudah dikontrol tetap lurus walaupun excursion atau pergerakannya itu cukup tinggi. Jadi bisa dinamai subwoofer ini Kleppel Optimize juga. Untuk spesifikasinya, subwoofer ini berukuran 10 inch atau 25 cm diameternya. Dengan power handlingnya direkomendasikan sekitar 450 watt. Untuk coilnya berjumlah dua voice coil berukuran 2 x 2 ohm. Nah, untuk efisiensinya sendiri di 86 dB. Oke. Setelah saya bahas spesifikasi dan juga first impression-nya, pasti teman-teman juga penasaran, suaranya gimana sih? Gitu. Untuk suaranya sendiri, setelah saya dengarkan juga, subwoofer ini kayak all in one gitu. Jadi dia suaranya itu enak, empuk, bulat, tapi tetap punya attack yang jelas. Tapi karena kombinasi dari bahan seperti paper, kemudian karbon, dan juga teknologi di dalamnya, dia tetap tight. Jadi subwoofer ini itu kayak kombinasi, dia bisa empuk bisa, tight bisa, rendah juga, dan juga suaranya bersih dan detail. Karena dia menggunakan paper yang memang terkenal natural, dan juga dikombinasikan dengan karbon yang terkenal bersih dan detail, sehingga menghasilkan suara yang lebih tight. Maka dari itu, subwoofer ini sebenarnya bisa masuk ke semua aliran jenis lagu, mau itu pop, rock, mau itu kompetisi pun juga bisa. Jadi all in one subwoofer lah ini teman-teman. Nah, untuk mendukung performa subwoofer ini supaya bisa bersuara yang baik dan maksimal, subwoofer ini membutuhkan box bisa dua macam teman-teman. Yang pertama untuk port atau vented itu di 36 liter, dan misalkan pengen lebih kecil lagi, sealed atau rapat di 25 liter. Jadi nggak cukup gede juga sih, masih minim lah di bagasi, masih oke gitu. Nggak kegedean. Nah, dengan suara seperti itu dan juga teknologi yang baik, subwoofer ini dibanderol dengan harga sekitar 8 jutaan.
Jadi itu dia teman-teman, nggak heran kalau subwoofer tipe SQ ini sangat diminati di market global. Karena menggunakan material yang premium dan juga dirancang dengan software yang terbaik yaitu Clipper Optimize. Sehingga pergerakannya tetap terkontrol dan juga presisi. Apalagi dengan karakter suaranya yang empuk dan juga bersih, subwoofer ini akan masuk di semua aliran jenis musik. Sehingga bisa digunakan untuk daily use maupun juga kompetisi. Buat teman-teman yang tertarik dengan subwoofer ini, langsung saja hubungi kami melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi atau kunjungi authorized dealer kami yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video, bye-bye.